dulu lah. Dulu itu nggak sempet berpikiran kalau mau buka wedangan di sini. Oh iya. Dulu itu ibu saya malah jualan kayu. Di sini kita bakal ngebahas tentang seorang wirausahawan yang gak cuma sukses, tapi juga dapat menginspirasi bagi generasi muda. Yuk, ikuti perjalanannya. Oke, di sini sudah dengan salah satu pemilik wedangan kapal isi Bumarmi dengan masnya siapa? Nama saya Vian. Vian ya. Anak dari Bu Marmi yang punya wedangan ini. Untuk sejarah angkringannya itu gimana sih, Mas? Secara angkringan ya Mas? Ya. Untuk secara angkringan ya kurang lebih seperti yang diceritakan sama ibu itu ya dulu lah. Dulu itu nggak sempet berpikiran kalau mau buka wedangan di sini. Oh iya. Dulu itu ibu saya malah jualan kayu. Jualan kayu. Kan rumah saya kan tuh di Karanganyar. Ya, jadi bapak sama ibu itu kesehariannya ya jualan kayu. Terus bisanya sampai ke sini itu awal mula ikut sama saudaranya ibu saya kan juga jualan wedangan. Oh iya. Tapi di sebelah situ. Terus akhirnya lambat-lambat laun ada tempat ya sampai sekarang itu yang ini dijualin buka sendiri sampai sekarang. Untuk mengapa sih memilih tempat di sini, Mas? Kalau tempat itu nggak planning sih Mas, maksudnya nggak planning. Semenjak mau usahain itu saya harus ke sana, nggak tahu-tahu ya gitu ya, itu tadi itu saudara. Terus di sini ada tempat yang kosong sama ibu ditembusin, diisi terus ya terus dijualin kita itu. Tapi dulu nggak kayak gini loh, beda dulu masih kecil, nggak sekayak gini, Nggak segede sekarang ya? kampus ini juga belum kayak gini juga, belum kayak gini. Gapura ini pun juga belum dibangun dulu ya Mas. Untuk biasanya tuh jam operasional buka sampai tutup tuh jam berapa sih, Mas? Kalau jam operasional dari masa apa cuma di warung dulu? Dari start masa itu kalau masa itu sekitar sesuai kedatangannya yang belanja di pasar. Misalnya kalau dari pasar datang jam 7:30 ya jam 8 udah mulai operasional masa sampai selesainya masa paling enggak ya jam 2 siang. Terus kalau warung itu bukanya minimal ya sekitar jam 4 udah open sampai tergantung situasi warung lah. Kalau masih banyak yang nongkrong, masih rame ya paling sampai jam 3, jam 2, jam 3-an lah ya, pagi ya Mas ya. Jam 2, jam 3 pagi. Paling rame itu biasanya hari apa, Mas? Wah, rame banget nih. Wah, rame pagi gitu ya. Kalau rame itu ya mesti malam minggu lah. Malam minggu tetap lah. Banyak orang pacaran, lah segala macam ada di sini. Kan setiap saya kayak lewat jalan sini tuh yang rame tuh pasti sini tuh. Nah, apa sih daya tarik tersendiri dari angkringan ini? Kayak kenapa orang-orang milih sini gitu? Kalau itu sih, kalau itu saya nggak bisa nilai sih Mas. Yang nilai malah orang-orang yang beli. Kalau saya cuma mengasih pelayanan dalam arti saya menu komplit. Mungkin dari menu ya, menu komplit 90% itu masakan sendiri, dagangan sendiri semua, nggak ada yang titipan. Yang kedua, nasi masak sendiri di sini langsung. Nasi. Ini dari situ ya Mas. Mungkin liwet di warung, matang dibungkus gitu. Harga juga standar lah, terjangkau ya, terjangkau. Terus yang pasti itu pelayanan sih Mas. Pelayanan dalam arti itu kita tuh jualan nggak sekedar jual beli. Dalam arti kalau setiap ada yang beli
kita lihat dulu orang-orangnya gimana, bisa kita ajak ngobrol apa komunikasi itu termasuk manajemen sini sih. Jadi gimana supaya customer itu nyaman dengan kita itu. Berarti udah ada strategi lah Mas. Ya? Strategi berarti kalau nyaman nyambung besok ini Mas ini besok ini amalan nih nongkrong Mas. Sing dodol orangnya gayeng-gayeng penak ngomong gitulah contohnya. Adakah kendala selama berjualan di sini nggak Mas? Maksudnya kendala dari sebelumnya sampai sekarang gitu? Kalau kendala itu kan kita di sini termasuk pedagang kaki lima ya Mas. Dalam arti kan kita nggak di toko, nggak di ruko, apa di pokoknya semacam yang ada rumah-rumahnya. Kita kan bongkar pasang. Kendala ya otomatis kalau cuaca sih Mas. Kalau hujan itu kendalanya kita ya. Umpama kalau ada yang beli nggak bisa neduh gitu, paling-palingnya cuma bungkus gitu. Nanti kalau bisa-bisanya gelar tikar juga kalau pas terang gitu. Itu pun kalau terang, tahu sendiri kalau musim hujan itu kan ya nggak tentu lah gitu. Kendalanya sih cuma itu aja sih Mas. Oh iya, sama kendalanya sih sama juga anak kuliah libur. Oh, sepi ya Mas? Ya dikatakan sepi sih enggak, tapi kan daya tarik pembeli agak berkurang. Iya. Ya itu aja sih kendala. Terus harapan kedepannya tuh Mas untuk angkringan Anda ini, harapan kedepannya sih kalau saya sebisa mungkin kita ngasih yang terbaik ya Mas ya buat pembeli gitu, semaksimal mungkin dan tidak mengecewakan. Harga pun standar lah, sesuai tempat anak kuliah, nggak begitu mahal. Dan ya ibarat kalau uang 5.000 itu bisa makan di sini ibaratnya. Udah bisa makan ya Mas? Udah bisa makan di sini, ibarat uang 5.000 itu udah bisa makan di sini. Kalau saya sih bisa lihat sih Mas ya, anak kuliah yang ini kira-kiranya butuh makan apa cuma sekedar jajan ya, contohnya kalau ibarat orang kalau tanya Mas ini ada berapa gini makan tuh Mas, jadi dia nggak ambil lauk, cuma ambil nasi kan punya saya satunya 2,5. Kalau ambil 2 kan berarti 5.000. Dia kan ambil nasi aja tuh 5.000 bayar. Saya tanya Mas minumnya apa, bukan Pak ini aja. Berarti kan saya inisiatif sendiri. Oh berarti saya nggak mau merendahkan lah, maksudnya merendahkan. Kalau saya yang tahu ya saya kasih minum, walaupun sekedar air putih tapi saya kasih minum. Kalau nggak anak-anak yang lain udah pada tahu. Ya gitu sih Mas. Tidak hanya itu, pemilik angkringan juga berinovasi dengan menawarkan menu makanan dan minuman yang beragam. Apa saja sih makanan yang ada di angkringan isi? Nah, di angkringan isi tersedia beragam sate-satean mulai dari bakso ikan, tempura, bakso bakar, dan aneka gorengan. Selain itu, tersedia juga nasi bungkus yang pastinya bikin kenyang. Oh iya, banyak minuman juga loh, ada es teh, wedang jahe, dan minuman instan lainnya. Para pemilik angkringan ini tidak hanya menyediakan makanan dan minuman yang lezat, tetapi juga memberikan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Di sana juga disediakan tikar-tikar sebagai tempat duduk untuk menikmati hidangan yang sudah dipesan. Di sini aku lagi bersama salah satu pengunjung angkringan Kapal Isi. Boleh kenalan dulu Mas siapa? Ya, kenalkan nama saya Mas Rian. Oh Mas Rian. Ya. Mas Rian dari mana? Saya dari Ngawi. Oh dari Kerja Ngawi. di Slamet Riyadi. Oh oke. Di sini aku bakal tanya-tanya ya Mas seputar angkringan Kapal Isi ini. Ya boleh Mas. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Masnya sering nongkrong di sini? Sering Mas. Saya kalau nongkrong di sini setiap hari, kadang hari Sabtu, kalau enggak ya malam Rabu biasanya ke sini. Cuma ini tadi mumpung lewat sini kebetulan mampir dulu aja. Berarti hitungannya sering ya Mas nongkrong di sini. Iya. Terus mengapa suka nongkrong di sini Mas? Ya karena tempatnya asik, banyak orang. Biasanya kan ya kalau pacaran juga saya sering kesini. Oh iya. Tempatnya asik kok Mas. Asik. Lanjut ya Mas. Iya. Untuk pertanyaan keempat, 3, kesan nongkrong di sini tuh apa sih Mas? Kesannya kayak menu
apa angkringannya Ya, banyak enak-enak ya, Mas? juga. Ya. Terus sama itu deh apa es tehnya yang Es teh. ya. Oke. Lumayan enak juga ya Mas untuk Nah. jajanannya. Terus menu favorit tuh apa ya Mas? Menu favorit di sini kalau nasi ya nasi bandeng. Oh, nasi bandeng. Nasi bandeng Eh, sambal sama, ya. Sama itu gorengannya sih. Sama sunduannya juga enak-enak. Enak ya. Terus kelebihan angkringan Kapalis itu apa sih Mas? Kok bisa sering nongkrong di sini? Kelebihannya apa ya? Saking ramenya sih, Iya. enak buat nongkrong juga. Terus sama orang-orangnya juga ramah. Iya, ramah-ramah. Terus untuk pertanyaan terakhir Mas, Iya. kekurangan apa yang Mas alami untuk angkringan di sini? Kekurangannya kurang bersih. Oh ya, kurang bersih. Kan banyak kayak sampah-sampah masih orang-orang buang sampah nggak Sembarangan sama gitu ya. nggak pada tempatnya gitu kan. Kalau lihat suasananya kan kurang enak, cuma kan ya kesadaran diri sendiri mau buang sampah pada tempatnya, tapi ya kalau diusahakan tuh buang sampah pada tempatnya aja. Mungkin itu bisa jadi suatu masukan buat angkringan Kapalisi ya. Mungkin cukup itu ya Mas yang Iya, Mas. bisa saya tanyakan sama Masnya. Ya. Makasih ya Mas. Oh ya Mas, siap, makasih. Terima kasih telah membersamai kami dalam penelusuran mengenai kewirausahaan, yaitu angkringan. Semoga kisah para wirausahawan dapat terus menginspirasi dan membangkitkan jiwa wirausahawan dalam diri kita.